Nah, di sini nanti ini seperti kayak tebing pegunungan. Nih, sebelah sini bekas air terjun ini nanti akan jadi tebing-tebing bebatuan. Tinggi juga nggak terlalu tinggi, paling 2 meteran. Ada sungai kecilnya dulu. Ini ruang keluarga utamanya customer. Oke. Jadi customer setiap pagi atau sore buka pintu ini, dia seneng banget di sini nih. Oh, berarti langsung view. Ya, langsung view-nya ke air terjun utama, ke kolam utama, sungainya kelihatan sebagian. Nah, kemudian biasanya customer ini seneng jalan-jalan ngelihat-ngelihat tamannya dari sisi teras ini. Tuh, nonton sungai, nanti ada ikannya juga, ada batu-batuannya, ada segala macam. Habis nonton sungai, jalan-jalan segini, ini ada sumber air di sini nih. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, tahunya ya cuman. Oke, selamat sore teman-teman. Kita sudah ada di Jakarta lagi dan kita sebetulnya sudah mulai pekerjaan awal di Jakarta, tepatnya di daerah Cengkareng ya ini ya, bener ya, Cengkareng ya. Jakarta apa ini Barat? Jakarta Barat. Nah, teman-teman, ini nanti akan menjadi sebuah karya kolam koi yang unik, tapi nanti belum tentu koi juga sih. Customer-nya lagi mempertimbangkan bisa tamasaba, bisa predator, bisa ikan jenis lain air tawar. Tapi di sini yang saya mau bahas ini, di sini benar-benar punya tema, punya sistem filtrasi, baik konvensional maupun undergravelnya ini sangat unik sekali. Oh, kali ini undergravel. Yes, undergravel plus konvensional. Ya, dua. Jadi di double airnya, di double sistemnya, dengan harapan kejernihan air, kesehatan air dapat, estetika dapat. Gitu. Dan nanti penataan batu itu juga semua full sampai dasar kolam, sampai di level kolam yang paling dasar. Nah, teman-teman, saya mau jelasin sedikit, yuk kita ke sini. Makanya sekali lagi teman-teman, besarnya area atau lahan yang kita bisa bangun atau kerjakan ini sangat berpengaruh sekali. Tadi saya sempat ngobrol dengan customernya, kita yang sekarang lagi bangun ini, itu ada di area taman sekitar 280 meter persegi. Ya, ini yang kesini nih, belum kesininya nih, hampir 300 meter persegi yang kita bangun ini. Ya, rumah saya aja cuma 240 sekian meter persegi, itu rumah tinggal tuh. Ini tamannya doang udah segitu gitu loh. Jadi kalau saya kepengen bikin begini di rumah, artinya saya tidur di luar nih gitu kan. Jadi ini makanya gini teman-teman, maksud saya memang besarnya area atau luasnya area ini berpengaruh juga kepada kita bisa berkreasi semakin luas juga. Nah, teman-teman, saya akan sedikit jelaskan konsepnya. Jadi nanti seolah-olah di teman-teman kita, tim yang lagi istirahat ini, itu nanti ada sumber mata air kecil, hilir, juga nggak terlalu tinggi-tinggi, paling tingginya 1 meter. Jadi seolah-olah di setelah pohon besar ini, dan pohon seperti bonsai besar itu muncul batu-batuan yang keluar sumber mata airnya. Dia ngalir, ini nanti juga aliran sungai ini. Ngalir, nih sungainya leka-leku udah kita buat. Itu kurang lebih panjang sungainya ini 20 meter. Ya, dari ujung sana sampai sini. Seperti yang di Jogja, bayangin. Ya, tapi ini nanti lebih dalam, speknya juga lebih bagus karena ini nanti ada ikannya juga di sungainya. Kalau yang di Jogja kan sungainya hanya untuk sekedar air lewat, tidak mungkin untuk diisi ikan. Nah, konsepnya seperti itu teman-teman. Kemudian sungai ini akan meliuk-meliuk sepanjang 20 meter nih sampai sini nih, ngikutin saya teman-teman. Luas sekali, besar sekali, panjang sekali. Dan nanti akan ketemu di sisi kolam sebelah sini, habisnya. Dan itu nanti nyambungnya dengan kolam, kita pasang ornamen-ornamen seperti batu yang di tebing-tebing air terjun yang habis terus turun ke bawah, tapi nggak sekenceng itu ya, kita buat smooth, kita buat yang lebih soft. Tapi intinya supaya air yang ke sini itu, di sini nanti ada ikannya sendiri, di sungai ada ikannya sendiri, nggak bisa saling tukar-tukaran ikan. Jadi ikan yang di sini ya juga stay-nya di sungai, yang di kolam stay-nya di sungai, yang ke kolam mau ke sungai nggak bisa, yang di sungai mau ke kolam juga nggak bisa, kita tahan nanti pakai batu-batuan. Jadi ini nanti kita jebol semua. Ini belum selesai, ini masih pengerjaan dasar teman-teman. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Norma dan teman-teman ikutin saya. Ini tadinya waktu kolam awalnya sebetulnya udah bagus. Nanti coba saya lupa ya, tampilin juga waktu kondisi kolam awalnya. Kalau teman-teman ingat sekitar kurang lebih 6 bulan atau 7-8 bulan yang lalu yang ikannya dari ble semua, yang kolamnya dasarnya hijau, yang natural, yang nah itu sebetulnya. Jadi nggak jelek loh, tapi sekali lagi customer kepengen lebih perbagus dan konsepnya lebih megah seperti itu. Nah, di sini nanti ini seperti kayak tebing pegunungan.
Nih, sebelah sini, bekas air terjun ini nanti akan jadi tebing-tebing bebatuan. Tinggi juga nggak terlalu tinggi, paling 2 meteran. Ada sungai kecilnya dulu. Ya, seperti di Blok L, tapi ini lebih pendek. Sungai kecilnya paling 2,5 meter ini, nggak nyampe 3 meter. Terus kemudian habis ketemu batu-batuan di sini, balik ke kolam utama juga. Jadi seolah, betul, kolam utamanya dipertahanin hanya ini konstruksinya ini, nanti ini jadi seperti dinding kerja. Ini nanti kita lapisin cor baru semua. Jadi ini sebetulnya hampir semuanya ini baru, cuman yang ibaratnya konstruksi-konstruksi yang lama ini pakai batu bata dan besi, kita pakai sebagai lantai kerja dan dinding kerja. Gitu, nanti cornya tetap kita cor baru, kita nggak berani nyambung-nyambung karena itu resikonya nanti lebih lebih fatal kalau ada apa-apa. Jadi uniknya kolam yang utama ini nanti teman-teman punya sumber 2 mata air. Yang satu dari aliran hilir sungai yang panjang sebelah sana yang 20 meter, yang satu dari tebing pegunungan sini yang nanti meliuk-meliuk. Ini mungkin dari sini ke kolam nggak nyampe 4 meteran. Yang itu 20 meter. Tapi nanti desainnya sudah ada sedikit gambaran dan nanti teman-teman jangan kaget seperti kemarin yang di hotel ownernya Hotel Neo yang under gravel, antara desain dan jadi aslinya kan lebih bagus aslinya, ya kan. Desainnya kadang meskipun udah pakai 3D, udah di render, tapi ya memang namanya tim kita, saya pun juga seneng karena dibantu oleh tim ya. Kita pun sampai sekarang nggak bisa kalau sendirian. Tim kita berusaha menggambarkan apa yang dikonsep dan pikiran saya, tapi terkadang di lapangan ini ada perubahan-perubahan juga yang mesti kita harus fleksibel. Ya, nah yang menarik lagi teman-teman, kita sekarang bahas sistem filtrasinya. Kolam yang segede ini teman-teman, ini nanti dasar kolamnya dan sungai yang sepanjang 20 meter ini, dasar sungainya semuanya media under gravel. Jadi ada pemipaan kelabang, ada jepmet, ada koral kecil, ada pasir malang, ada koral kecil lagi, pasir kalika, 6 lapis. Kolam maupun di sungai. Ditambah teman-teman, sistem filter konvensional yang cukup gede juga. Ini kapasitasnya hampir 40%. Nih, ini filter yang lama. Ya, sebetulnya udah cukup gede. Ini saya gedein lagi sampai pojok sini nih nanti. Nanti untuk mengcover kolam sungai 2 ini di cover oleh ini. Jadi satu. Ya, nah itu memang terus terang pemipaannya cukup kompleks. Nanti saya juga akan coba berusaha tampilkan, tapi tadi pun customernya sempat pusing. Cuman saya terakhir ngomong begini, pokoknya tahu beres lah. Udah ya, karena memang terus terang pemipaan ini kadang saya bisa menjelaskan dengan gambar pun itu, terkadang customer ini masih puyeng juga. Nanti teman-teman kalau udah mulai tahap pemipaan, semoga pas jadwal kita tepat ke sini ya, Norma dan teman-teman akan lihat ini akan jadi salah satu sistem pemipaan yang paling rumit pekerjaan proyek kita di tahun ini. Nah, aku coba bayangin aja udah pusing ini. Ini pusing karena ingat teman-teman ya, ngatur flow dari sana yang jaraknya 20 meter sungainya untuk ketemu di kolam ini plus sungai di situ, sehingga ke chamber ini bisa bersamaan dan nggak tekor atau nggak luber atau nggak apa, itu settingan harus benar-benar pas. Ukuran pompa, flow-nya per jam berapa kali dan segala macam itu harus pas. Dan ini kenapa kita kumpulin jadi satu, supaya menghindarin terjadi nggak balancing atau nggak balance satu sama lain. Takutnya entah yang kolam atau yang sungai pompanya ada yang melemah, kalau kita pisah dua-dua nanti yang kolamnya sungai asat, yang ini yang kelebihan, pusing. Ya udah kita jadiin satu filtrasi, tapi untuk mengcover keduanya seperti itu. Nah, kita sekarang ke sini. Nih, saya bilang ini nanti akan jadi yang paling wow karena tadi pertama under gravelnya ini salah satu yang terbesar juga di tahun ini. Yang kedua, isi media konvensional filternya juga bukan yang media kaleng-kaleng nih teman-teman. Apa ini Kladi? Ya, ini jepmetnya jepmet import. Sikat brushnya ini juga yang import nih, yang bagus, bukan seperti yang standarnya apa. Ini yang secara stainless dan ini juga lebih bagus, yang panjangnya ini 1,2. Oke. Terus ini BioCube versi kecilnya, yang kotak-kotak kecil. Oke, tahu. Ya, nah ini semuanya medianya nggak ada media yang murah, teman-teman. Jadi ya sekali lagi, memang customer ini sudah berkomitmen dan kita pun juga sudah ajukan budget yang saya rasa nggak saya perlu sebutin budgetnya, tapi yang saya cuman bilang ini pasti nggak murah, teman-teman, dan ini sangat wow sekali. Tapi bukan berarti dengan budget yang wow ini kita kerjanya juga asal-asalan, teman-teman. Nanti secara spek, secara estetika, isi media, spek filtrasinya, kemudian spek batu-batuan, tanaman dan lain-lain, itu nggak kaleng-kaleng semua, teman-teman. Tuh pohon-pohon yang baru ya, udah kita tanam tuh yang tengah 3. Itu satu pohon itu harganya lumayan banget tuh, gede-gede. Tapi keren Ya, tapi dan ini nanti konsepnya ada pulau di tengah yang dikelilingi aliran sungai.
Di sana ada sumber mata air, di sana ada hilir kolam utama, di situ ada sumber air, dan ini kayak sentral pulaunya nih di tengah itu. Keren. Nah, nanti kalau ini udah rencana jadi, mau dikasih jembatan nggak ke sini kok? kayaknya enggak, karena customer memang nih, ini ikutin saya ya, sekali lagi yuk, aku lupa ya kenapa kita settingnya seperti ini. Ini nih ruang keluarga utamanya customer. Oke. Jadi customer setiap pagi atau sore buka pintu ini, dia seneng banget di sini nih. Oh, berarti langsung view Ya, ke langsung sini. view-nya ke air terjun utama, ke kolam utama, sungainya kelihatan sebagian. Nah, kemudian biasanya customer ini seneng jalan-jalan ngeliat-ngeliat tamannya dari sisi teras ini. Nih, ngikutin saya nih. Nah, sambil jalan-jalan bisa nonton sungai. Tuh, nonton sungai, nanti ada ikannya juga, ada batu-batuannya, ada segala macam. Habis nonton sungai, jalan-jalan segini, ini ada sumber air di sini nih. Nah, jalan setapak ini nanti kita akan bongkar total, kita akan ganti juga. Ini kan jalan setapaknya konsepnya minimalis ya. Kayak batu apa sih, koral yang ditanam di acian ya ini ya. Nih lihat teman-teman ditunjukin. Ini nanti kita akan bongkar total, kita akan ganti jalan setapak yang temanya menyesuaikan sungai dan tamannya yang baru. Oke, ada Jadi bocoran jalan nggak? Pakai apa ini kok rencana? Pakai batu-batuan alam yang lempeng, tapi nanti kita buat patah-patah random. Ya, lebih Keren-keren juga. lebih apa ya, lebih natural lah seperti itu. Dan nanti kontur tanah ini di belakang Norma ini, yuk ngikutin saya. Ini makin ke sana nih makin naik nih, naik. Nanti batu-batuan tanaman kita tata ulang, perbarui. Nanti di sini juga. Jadi yang teman-teman lihat ini baru pekerjaan dasar ya semuanya ya teman-teman. Betul nih kali. Kalau mau pusing silahkan pusing, karena tadi orang kita pun ya dengan saya jelasin tadi ada beberapa perubahan sistem filtrasi dan sistem pemipaan, dia agak puyeng juga. Ini pipanya baru datang sebagian segini nih. Mungkin besok lusa udah mulai di setting. Jadi yang pusing ini adalah ini undergravel plus konvensional. Sedangkan sistem undergravel kita adalah sistem undergravel yang tidak model ngangkat-ngangkat media. Nah, Jadi kita udah buatin jalur backwashnya khusus, kita buatin jalur maintainnya, bahkan meskipun undergravel kita ada sistem chamber collectingnya yang mekanik juga. Itu yang mungkin nggak tahu yang di luaran sana sudah ada yang pakai seperti ini atau belum. Tapi kita memang salah satunya yang dengan konsep seperti itu ya. Nah, di sini nanti juga sepanjang sini ada batu-batu dan tanaman yang baru. Ini masih pekerjaan persiapan. Kalau ngitung tonase kemarin kolam, sungai 20 meter, filter plus sumber air sana dan sini itu kurang lebih 60 ton plus minus 60 tonase. Ya teman-teman kali sendiri mungkin yang sudah pernah nanya-nanya di Blaze Group sendiri per meter kubiknya berapa, ya tinggal dikaliin aja. Tapi ini harganya cukup wow karena bukan sekali lagi atau RAB-nya mau tinggi atau apa, ini tonasenya juga besar. Dan lahannya lihat nih, ini 280 meter persegi. Jadi ini gede sekali, luas sekali, dan saya pun dikasih kebebasan untuk customer untuk mengkonsepkan idenya Pak Ade gimana, konsepnya Pak Ade gimana. Saya udah kasih gambar perubahan, tapi customernya ada beberapa sedikit revisi dan istrinya. Kita juga pasti akan ngikutin, akan kasih yang terbaik. Tapi inilah intinya, memang kalau space-nya lebih besar dan saya dibebasin untuk ngotak-ngatik, ya pasti hasilnya lebih bisa lebih maksimal gitu loh, dibandingin kalau memang kita dikasih lahan cuman yang kecil seadanya, ya mau nggak mau kita dengan yang lahan itu kita berusaha semaksimalnya. Tapi intinya mau besar mau kecil, mau ibaratnya kolam besar ataupun kolam tengah ataupun kolam small, kita pasti akan settingin yang terbaik seperti itu. Tapi ini udah gak sabar nih. Ya, ini sih sebetulnya kalau kamu lihat, nggak tahu ya, saya ini di mata saya ini, di kepala saya udah kegambar nih. Oh, ini nanti sungainya begini, batunya begini, ini udah. Cuman memang nanti biasanya kalau minimal konstruksinya utama semua udah jadi. Nah, tinggal kita masangin batu, alurnya baru kelihatan jelas gitu. Tapi lebih jelas lagi. Jangan lupa terus saksikan. Yes, memang gini teman-teman, nanti ini juga saya kemarin sudah ngobrol dengan tim Blaze Channel ya, termasuk dengan Norma. Kita survei pengerjaan awal sekali. Nanti video yang kedua langsung dari mulai proses pemipaan sampai finishing. Oke. Jadi lebih enak. Nah, video ketiga udah isi ikan gitu aja, kan lebih enak kelihatan teman-teman, daripada kadang ada beberapa masukan, Pak prosesnya di-upload terus per tahap, pusing juga gitu. Yang pertama itu, yang kedua kita juga belum tentu ada di lokasi. Ya kan, ini pas saya jadwal, pas pengerjaan awal, nanti minggu depan sudah pemipaan selesai saya kesini lagi, masuk ke pembuatan filter dan media, kita baru ibaratnya kesini lagi, jadi nggak tentu. Nah, terakhir ini yuk kita mau jelasin mengenai BD stopper. Kemarin ada yang nanya. Nanti semoga pas proses BD stopper ini ada, tapi semoga dengan penjelasan saya ini teman-teman bisa lebih jelas.
Oke. Ini. Jadi BD stopper ini pertama kita pakai modal ini. Jadi ini pipa sok T, ya saya sebutnya. Kali ini ukurannya dari 5 ke 4. Dari 5 ya, ke 4. mungkin agak deket segini, biar teman-teman tahu bentuknya ya. Nah, ini intinya BD yang untuk biasanya big wash, misalkan dari bottom drain, ini kan misalkan kalau nggak ada ininya kan dia cuman model pipa bulat gini aja, terus ditancepin pipa. Betul. Betul kan? Nah masalahnya teman-teman, kalau cukup dalam filternya atau chambernya, kadang nyari lubangnya kan susah. Bahkan ada beberapa customer, Pak ini kalau saya habis jabut mau nyariin lubangnya untuk nutup lagi setengah mati. Makanya dari situ kita berpikir, akhirnya kita inovasi, kita buatlah yang namanya BD stopper. Nah teman-teman ini contohnya nih, ini lubang BD di sini ya. Semoga melalui penjelasan saya ini teman-teman ngerti. Ini di T keluar, jadi lupa ini kok lebih tinggi dari ini, nggak apa-apa. Karena ada tekanan gravitasi air. Betul. Namanya lubang nahan kolam atau nahan filter dengan debit yang bertonton, kita buka ininya tekanannya keluar. Jadi kotoran amonia pun akan tetap keluar. Naik. Dia keluarnya melalui yang ini, yang T-nya ini teman-teman. Nah, ini nanti kita sambung pipa naik ke atas, set. Kemudian ditutup konstruksi. Kira-kira berapa itu kondisional ya mungkin? Iya, tergantung dalamnya chambernya filter lagi dong. Oke, betul. Misalkan filternya kalau dalamnya 1,5 meter ya berarti kita tarik pipanya ke atas juga minimal 1,5 meteran atau lebih dikit. Nah habis itu kan kita bungkus dengan konstruksi nih. Kelihatan ada relnya kan? Betul. Ya contohnya cari apa ya pipa satu lagi. Mana sih ini anggap buat contoh aja ya. Boleh. Nah nanti ada satu pipa lagi. Karena ini tadi 5 ke 4, berarti itunya kurang lebih 3,5 untuk relnya. Nah ini kita kan sudah ada relnya nih. Betul. Yang ini konstruksinya, ya udah tinggal masukin gini aja, set, blek, tekan, cet. Ah, paham ya? Nggak susah nyarinya. Nggak susah nyarinya, karena di atasnya itu sudah ada lubang-lubangnya. Nanti contohin yang sudah jadilah gitu. Tapi nanti semoga waktu proses pembuatan ini saya ada di sini. Jadi kadang teman-teman yang Pak tolong dong dikasih tahu caranya buat BD stopper apa, bukan saya nggak mau. Terkadang jadwalnya nggak ketemu teman-teman, dan tim kolam atau tim sipil atau tim konstruksi nggak mungkin bisa kalau suruh presentasi seperti saya, ngerekam seperti kamu, dokumentasi juga beda. Memang kerjanya kan bukan itu, tapi ini pipanya ukurannya nggak sesuai ya, ini untuk contoh ya sekali lagi ya. Jadi ini 5 in, lebih seperti itu, ketemu 4 in, kemungkinan ini 3,5 harusnya. Jadi ini nanti ada rail sampai ke atas, ada lubangnya ini, kita tinggal masukinnya, nggak usah nyari lubang sampai ke bawah. Tinggal masukin, tekan ke bawah, tekan. Kalau mau buka puter, tarik gitu aja. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah ini kok besar Pak? Ya tadi 60 tonase lebih teman-teman. Untuk kolam maupun sungainya. Nah semoga video tadi bisa memberikan gambaran dan bisa memberikan inspirasi dan semoga menghibur juga. Yang pasti nanti nextnya sampai tahapan mulai pemipaan sampai running finishing kita nanti akan jadiin satu video. Gitu. Nanti tolong ini karena di atas 50 ton buatin folder sendiri ya. Oke, foldernya sendiri. Karena ini juga akan jadi salah satu di tahun ini kolam natural dengan estetika yang sangat cantik sekali plus sistem filtrasi yang keren sekali teman-teman. Semoga teman-teman juga suka ya. Demikian video dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.